Halo teman-teman, sudah hampir 3 minggu saya tidak mengupload video sama sekali di channel ini. Karena memang dalam beberapa minggu belakangan ini saya sedang memiliki beberapa urusan lain, sehingga sangat sulit meluangkan waktu untuk mengupload video agar teman-teman bisa saksikan. Saya mohon maaf kepada semua subscriber saya. Mungkin ada yang menantikan video terbaru saya namun tidak kunjung datang. Tetapi saya akan menebus semua hal tersebut pada video kali ini, di mana saya akan membahas mengenai sosok kodam yang mendampingi diri kita atau bahkan mungkin diri teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin baru mengeklik video ini dan baru menonton video di channel saya, selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia supranatural, baik yang saya alami sendiri atau yang dialami oleh indigo lainnya. Ya teman-teman, saat seseorang mata batinnya terbuka, ada banyak sekali cara yang bisa mereka lakukan untuk membuka mata batin, untuk bisa melihat berbagai macam makhluk alam gaib di sekitar diri mereka. Dari melakukan berbagai macam ritual, menyiapkan berbagai macam sesaji, memegang, memelihara, menyimpan berbagai macam benda pusaka yang diyakini telah dihuni oleh sosok gaib, atau mungkin meminta kepada orang lain yang mempunyai kemampuan supranatural dan bisa membuka mata batin orang lain. Ya, hal-hal itu bisa dilakukan oleh seseorang untuk membuka mata batinnya agar bisa melihat sosok-sosok gaib yang ada di sekitar mereka. Dan juga teman-teman, ketika seseorang didatangi, dihampiri oleh sosok kodam, sosok kodam ini pun juga terkadang bisa membuka mata batin orang yang mereka hampiri. Hampir 70-90% orang-orang yang saya temui dan mempunyai sosok kodam, mereka awalnya tidak bisa melihat makhluk alam gaib. Namun saat kodam itu datang menghampiri, menjaga diri mereka, secara bertahap diri orang tersebut bisa melihat, berinteraksi dengan makhluk alam gaib. Namun terkadang ada juga beberapa orang tidak menyadari bahwa sejatinya mata batin mereka telah terbuka saat adanya sosok kodam yang datang menghampiri diri mereka, dikarenakan orang tersebut tidak percaya dan menganggap bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui hanyalah sebuah halusinasi belaka. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas beberapa tahapan, beberapa tingkatan saat sosok kodam yang mendampingi diri kita ternyata telah membuka mata batin kita. Namun seperti biasa teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang lagi, mungkin untuk teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, teman-teman bisa memberikan dukungannya kepada saya dengan klik subscribe dan like. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar dunia supranatural. Dan untuk teman-teman yang mempunyai akun Instagram, teman-teman juga bisa memfollow akun Instagram saya agar kita bisa lebih dekat, dan saat saya live, teman-teman bisa bergabung untuk saling menceritakan semua pengalaman supranatural yang teman-teman alami. Ada beberapa tahap teman-teman ketika sosok kodam membuka mata batin pada orang yang mereka dampingi. Yang pertama biasanya teman-teman, orang tersebut akan mendengar berbagai macam suara yang muncul di telinga ataupun di hati mereka. Ya, di saat mungkin teman-teman baru didampingi, sudah dijaga oleh sosok kodam, namun belum bisa melihat berbagai macam makhluk alam gaib, tetapi teman-teman sudah mulai bisa mendengarkan berbagai macam suara yang memberikan nasihat, yang memberikan
pengetahuan mengenai keberadaan makhluk alam gaib di sekitar diri teman-teman. Suara tersebut bisa teman-teman dengar melalui telinga atau suara yang muncul di hati dan pikiran teman-teman. Ya, jika teman-teman mengalami hal tersebut, itu merupakan tahap awal bahwa sosok kodam akan membuka mata batin yang ada di dalam diri teman-teman. Namun, yang tersulit adalah membedakan apakah suara tersebut memang benar-benar suara dari sosok kodam atau suara ini hanyalah halusinasi yang muncul di dalam diri kita. Nah, hal yang paling mudah untuk membedakan apakah halusinasi atau memang benar-benar real dari sosok kodam adalah ketika teman-teman memiliki pertanyaan seputar masalah hidup, seputar keputusan yang mungkin teman-teman ingin ambil di dalam hidup teman-teman, dan teman-teman tanyakan kepada diri teman-teman sendiri. Secara tiba-tiba, teman-teman bisa mendengar suara dari telinga ataupun hati teman-teman yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Maka teman-teman, suara yang teman-teman dengarkan adalah suara sosok kodam. Setelah kita mendengarkan suara-suara yang muncul di hati, di telinga dan di pikiran kita, maka biasanya tahap selanjutnya adalah diri kita akan sering mengalami mimpi-mimpi aneh. Ya, mimpi tersebut bisa saja berupa mimpi di mana kita bertemu dengan berbagai macam sosok, dengan berbagai macam orang yang sama sekali tidak kita ketahui. Atau kita juga bisa bermimpi berada di suatu tempat yang sangat asing dan tidak pernah kita jumpai. Ya teman-teman, tahap selanjutnya adalah mengalami mimpi-mimpi tersebut. Jika seandainya setelah teman-teman sering mendengarkan suara-suara dan selanjutnya teman-teman mengalami mimpi-mimpi yang telah saya sebutkan, bisa jadi memang teman-teman sedang berada tahap di mana sosok kodam ingin membukakan mata batin diri teman-teman. Namun sekali lagi, kadang ada orang juga bingung, apakah mimpi yang mereka alami memang benar-benar mimpi yang membawa sebuah pertanda, yang membawa sebuah arti, atau hanyalah sebuah mimpi yang ternyata hanya bunga tidur, hanya imajinasi kita saat kita sedang tertidur. Paling gampang untuk membedakannya adalah ketika diri teman-teman mungkin baru saja bermimpi dan terbangun dari tempat tidur teman-teman, dan teman-teman merasakan tubuh yang lelah, berkeringat, atau bahkan tidak jarang ada beberapa orang yang langsung sakit. Maka mungkin 90% mimpi yang baru saja teman-teman alami tersebut merupakan sebuah pertanda, merupakan sebuah bentuk interaksi dengan makhluk alam gaib. Setelah melewati dua tahap itu teman-teman, biasanya barulah seseorang yang akan dibukakan mata batinnya oleh sosok kodam mulai bisa merasakan kehadiran-kehadiran makhluk alam gaib dengan tubuh mereka. Ya, saat seseorang mungkin tanpa sengaja bertemu dengan makhluk alam gaib dan mereka telah melewati dua tahap sebelumnya. Di tahap ini biasanya mereka sudah bisa merasakan secara fisik di mana jika ada sosok makhluk alam gaib di sekitar diri mereka. Dan biasanya yang sering kali mereka rasakan adalah kondisi panas di bagian tubuh tertentu saat berada di suatu tempat yang dihuni oleh makhluk alam gaib. Atau tubuh merasakan dingin, tubuh merasakan meriang, atau bahkan juga terkadang beberapa orang ada yang merasakan pusing, merasakan mual, dan merasakan gejala-gejala aneh yang hanya dia rasakan di suatu tempat yang dihuni oleh makhluk alam gaib. Ketika diri mereka berpindah ke tempat lain, perasaan tersebut, rasa tubuh yang telah terjadi akan secara tiba-tiba menghilang. Ya, di saat ini mungkin memang orang tersebut atau mungkin diri teman-teman tidak bisa melihat sosok, melihat bentuk makhluk alam gaib yang ada di sekitar diri teman-teman. Tetapi teman-teman bisa merasakan secara akurat jika memang ada makhluk alam gaib di sekitar diri teman-teman melalui sinyal-sinyal yang dikeluarkan, efek yang dirasakan oleh tubuh diri teman-teman.
Setelah teman-teman sudah mulai sering merasakan efek-efek tertentu pada tubuh teman-teman saat adanya makhluk alam gaib di sekitar diri teman-teman, maka selanjutnya mata batin teman-teman, mata fisik teman-teman akan mulai terbuka. Namun biasanya teman-teman hanya akan melihat sekilas bayangan hitam, sekilas bayangan putih, ataupun bentuk asap yang lewat, atau cahaya yang melesat dengan cepat, atau teman-teman hanya melihat bayangan seseorang yang berdiri di sekitar diri teman-teman. Dan biasanya pada tahap ini, di mana teman-teman hanya bisa melihat sekilas dari bentuk makhluk alam gaib, teman-teman juga sudah bisa mulai berinteraksi dengan diri mereka. Seperti teman-teman sudah bisa mulai memanggil sosok makhluk alam gaib itu untuk datang di sekitar diri teman-teman. Atau teman-teman juga sudah mulai bisa untuk mengusir makhluk alam gaib tersebut yang ada di sekitar diri teman-teman. Ya, tahap ini merupakan tahap awal di mana penyesuaian mental psikis seseorang saat diri mereka akan bisa benar-benar seutuhnya mengetahui, melihat wujud dari makhluk alam gaib. Jika seandainya seseorang tidak kuat, jika seandainya seseorang merasa takut dan merasa terganggu tentang penglihatannya walau hanya sekilas tersebut, biasanya sosok kodam akan langsung membatalkan, akan langsung menutup semua kepekaan, semua tahapan-tahapan yang telah kita lalui, agar diri kita tidak menjadi tersesat dan menjadi orang yang berubah kepribadiannya. Setelah teman-teman melewati semua tahap tersebut, barulah mata batin yang ada dalam diri kita akan terbuka. Dan biasanya di awal-awal kita akan sering melihat sosok gaib yang telah menjaga diri kita selama ini. Namun teman-teman, yang harus teman-teman ketahui, dan mungkin hal ini pernah saya bahas juga di beberapa video yang telah saya upload, ketika mata batin dalam diri seseorang telah terbuka, ada dua tipe mata batin di dalam diri seseorang. Ya, yang pertama adalah mata batin yang melihat makhluk alam gaib dalam bentuk gambaran di pikiran mereka. Orang-orang yang bertipe ini tidak bisa melihat secara jelas melalui mata fisik mereka. Mata fisik mereka biasanya hanya akan melihat makhluk alam gaib dalam bentuk sekilas, sekelebat, secara singkat, bayangan hitam, bayangan putih, dan lain sebagainya, seperti yang telah saya sebutkan. Namun, orang-orang yang bertipe ini akan melihat secara detail makhluk alam gaib tersebut di dalam pikiran mereka. Layaknya orang ini sedang menonton televisi, mereka bisa mengetahui secara detail bentuk, asal, niat, atau bahkan energi yang dipancarkan oleh makhluk alam gaib tersebut. Dan tipe yang kedua adalah tipe di mana seseorang melihat makhluk alam gaib secara mata fisik. Ya, orang ini melihat makhluk alam gaib secara detail, layaknya orang tersebut melihat manusia pada umumnya. Namun, biasanya orang-orang yang melihat makhluk alam gaib secara mata fisik tidak bisa melihat semua makhluk alam gaib yang ada di sekitar mereka, ataupun makhluk alam gaib yang menempati tempat atau benda pusaka tertentu. Karena biasanya mereka hanya melihat makhluk alam gaib yang ingin bisa dia lihat, yang ingin menampakkan dirinya kepada diri kita. Ya, secara singkat itulah dua perbedaan saat seseorang mata batinnya telah terbuka. Nah, jika seandainya teman-teman mengalami hal-hal yang telah saya katakan, maka teman-teman termasuk orang yang mata batinnya telah terbuka dalam jenis apa? Apakah secara mata fisik, atau teman-teman melihat makhluk alam gaib di dalam pikiran teman-teman? Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.